Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Ketika dimandikan, jenazah ini menyebarkan bau wangi dan tubuhnya mengeluarkan sinar bercahaya. Adalah jenazah Kiai Haji Muhammad Ilyas yang ketika dimandikan, jenazah beliau menyebarkan bau wangi dan tubuhnya mengeluarkan sinar bercahaya. Kisah nyata ini dituturkan oleh cucu beliau sendiri, yakni seorang dai yang kini berdomisili di daerah Tangerang, yaitu Ustadz Ahmad Rifai. Tak kala kakeknya wafat, ia termasuk salah satu anggota keluarga yang diamanati untuk turut memandikan jenazah kakeknya. Menurutnya, pakaian kakeknya dilepas, langsung merebak aroma wangi yang berasal dari tubuh kakeknya. Tak hanya itu, beliau juga menyaksikan bagian anggota tubuh kakek yang biasa terbasuh air wudhu terlihat bersinar. Ia pun menjadi sangat terharu melihat kemuliaan yang telah Allah karuniakan kepada kakeknya itu. Ingatannya pun seketika melayang-layang pada salah satu wajangan yang pernah baginda Nabi sabdakan, "Sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan dipanggil dalam keadaan putih cemerlang muka, tangan dan kakinya dari bekas-bekas wudhu. Maka barang siapa ingin memperpanjang kecemerlangannya itu, hendaklah ia melakukannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Waktu kakek saya meninggal, saya ikut memandikannya. Sebelum beliau dimandikan, sekujur tubuhnya sudah berbau wangi. Begitu pakaiannya dibuka, semua anggota tubuhnya yang biasa kena air wudhu terlihat bersinar, kenang Ustadz Rifai. Beliau mengaku tidak pernah menyadari kalau kakeknya semasa hidup tak pernah putus berwudu atau selalu berwudu setiap punya hadas. Ia pun baru mengetahui akan hal itu setelah diberitahu oleh seorang ulama besar, Kiai Haji Damanhuri. Ustadz Rifai yang memang semenjak kecil telah tinggal dan diasuh oleh kakeknya itu, betul mengetahui akan keseharian dan kebiasaan yang dikerjakan kakek. Menurut penuturan Ustadz Rifai, semasa hayat, sang kakek merupakan seorang yang senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf. Ia merupakan pengagum berat Imam Ghazali. Hampir semua kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali, mulai dari Bidayatul Hidayah hingga Ihya Ulumuddin, dipelajari dan diamalkan oleh kakek. Hampir semua amalan yang dikerjakan oleh Kiai Haji Ilyas diperoleh dari kitab-kitab Al-Ghazali. Beliau lebih banyak diam daripada berbicara. Bahkan ketika seorang anaknya meminta pendapatnya, karena ada seorang dai yang keras bicaranya, Kiai Haji Ilyas hanya diam dan tidak mau berkomentar sedikit pun. Ia takut pendapatnya salah, ungkap Ustadz Rifai. Salah satu hal yang masih begitu dikenang secara lamat oleh Ustadz Rifai mengenai kakeknya adalah sifat wara atau hati-hati dari Allah Yarham dalam memelihara peribadahannya. Ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5, saya pernah ditegur oleh beliau karena memakai celana pendek di dalam rumah. Cerita Ustadz Rifai, Kiai Haji Ilyas merupakan pribadi yang tidak mau dikenal semasa hayatnya. Beliau selalu menyembunyikan keulamaan dan kewaliannya dari pengetahuan orang lain. Kalau beliau keluar rumah, beliau akan berpakaian biasa seperti pakaian orang lain yang dipakai, tidak menunjukkan pakaian seorang kiai. Tetapi kalau beliau sedang beribadah, semua perlengkapan yang merupakan sunnah Rasul dipakainya. Beliau benar-benar takzim kalau sedang beribadah. Bahkan untuk beribadah sholat Jumat, beliau sudah menyiapkan segala perlengkapannya, dari pakaian sampai uang infak 1 hari sebelumnya. Selain itu, beliau juga tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Seolah sholat berjamaah itu
sudah merupakan satu kewajiban baginya, ungkap Ustadz Rifai. Dan sebagai cucu yang semenjak kecil tinggal bersama kakeknya dari kecil, ia mengaku acap kali menyaksikan keanehan-keanehan yang terjadi pada diri kakeknya itu. Salah satu keanehan itu adalah tak kala Kiai Haji Abdul Syafi'i, seorang ulama besar dan terkenal di Jakarta, akan wafat. Beliau datang ke rumah kakeknya dengan membawa banyak makanan. Saya melihat mereka saling berpelukan dan bermaaf-maafan. Saya sendiri heran melihatnya. Kakek didatangi ulama sebesar Kiai Haji Abdul Syafi'i. 1 minggu setelah itu ternyata Kiai Haji Abdullah Syafi'i meninggal dunia. Rupanya kedatangan Kiai Haji Abdullah Syafi'i ke rumah kakek untuk berpamitan terakhir kalinya, ujar Rifai. Keseharian Kiai Haji Ilyas begitu sederhana dan apa adanya. Namun beliau sanggup memberangkatkan anak-anaknya pergi haji ke Tanah Suci. Lalu dari mana ongkos berhaji itu beliau peroleh? Sebagaimana yang diungkap cucunya, Kiai Haji Ilyas setiap mengajarkan satu kitab kepada murid-muridnya. Biasanya beliau memperoleh upah sekadarnya dari murid-muridnya itu. Namun uang itu tidak beliau pergunakan untuk apa-apa, terkecuali ia akan diselipkan di beberapa lembar kitab-kitabnya. Uang itu tidak disimpan di dompet atau diberikan kepada istrinya, tetapi disimpan saja dalam lembaran-lembaran kitab yang diajarkannya. Setelah lama kitab itu dibuka, ternyata banyak uangnya. Bahkan cukup untuk memberangkatkan anak-anaknya pergi beribadah haji. Maka uang itu digunakan untuk memberangkatkan anak-anaknya pergi haji. Salah satu wejangan atau nasihat yang selalu membekas di benak Ustadz Rifai adalah tak kala kakeknya itu berkata, jangan suka menjadi orang yang suka meminta-minta. Menurut Ustadz Rifai, petuah itu sangat besar maknanya. Melalui petuah itu, beliau sebenarnya sedang berpesan supaya tidak hubbu dunya atau terlalu mencintai dunia. Kita dilarang mencintai kehidupan dunia yang berlebihan. Hal itu dapat kita aplikasikan dengan cara mensyukuri segenap hal yang sudah ada dan Allah karuniakan kepada kita. Padahal di zaman sekarang ini sudah terlalu banyak orang yang sesungguhnya sudah berkecukupan secara materialisme, namun sudah memelihara sifat tamak dalam dirinya dengan terus-menerus menimbun kekayaannya itu. Maka tak pelak bila mereka sampai menghalalkan segala cara untuk memenuhi segala ambisi mereka. Kiai Haji Muhammad Ilyas wafat pada tahun 1991 dalam usia 90 tahun di kediamannya daerah Cikini, Jakarta Pusat. Menjelang meninggal, beliau tidak merasakan sakit, tetapi hanya terpleset di kamar mandi. Namun oleh anak-anaknya, Kiai Haji Ilyas dibopong ke pembaringan. Di tempat tidur itu, beliau meminta tasbih, kemudian mengucap kalimat tahlil, tahmid, dan takbir. Hingga akhirnya beliau meninggal pada malam hari dengan sangat indahnya, yaitu melaksanakan sholat malam. Jenazahnya dikuburkan di pemakaman Kawi-Kawi, Keramat Sentiong, Jakarta Pusat. Wallahu a'lam bishawab.